Hai, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Welcome back to my channel. Nama saya Kusmiati. Video yang saya buat untuk memenuhi ujian tengah semester mata kuliah Pasar Uang dan Modal di Universitas Pancasakti Bekasi. Nomor induk mahasiswa 289-227-0001 dengan dosen pengampu Bapak Mulyono SHMM. Pada materi kali ini, saya akan menjelaskan mengenai struktur modal dan kebijakan dividen. Pengertian struktur modal menurut Wild et al. Tahun 2005, struktur modal merupakan komposisi pendanaan antara ekuitas atau pendanaan sendiri dan utang pada perusahaan. Tujuan manajemen struktur modal yaitu memadukan sumber-sumber dana permanen yang digunakan perusahaan untuk operasionalnya yang akan memaksimumkan nilai perusahaan itu sendiri. Selanjutnya ada keputusan manajer keuangan. Fungsi manajemen keuangan terdiri dari 3 keputusan utama yang harus dilakukan oleh suatu perusahaan. Keputusan investasi, keputusan pendanaan, dan keputusan dividen. Masing-masing keputusan harus berorientasi pada pencapaian tujuan perusahaan. Sumber pendanaan. Sumber pendanaan ini sendiri terbagi menjadi 2. Yang pertama yaitu sumber dana eksternal. Sumber dana eksternal ini sendiri juga terbagi lagi menjadi 2, yaitu sumber dana jangka pendek yang diperoleh dari kredit dagang, kredit bank, surat-surat berharga, dan lain-lain. Selanjutnya ada sumber dana jangka panjang diperoleh dari berbagai sumber, antara lain pinjaman obligasi. Pinjaman obligasi adalah pinjaman jangka waktu panjang. Yang kedua, sumber pendanaannya berasal dari dana internal. Dana internal ini salah satunya keuntungan yang ditahan, penyusutan, dan pemilik saham. Selanjutnya ada faktor-faktor yang mempengaruhi struktur modal. Yang pertama adalah tingkat bunga, kemudian ada stabilitas earning, kemudian ada susunan aktiva, yang keempat ada resiko aktiva, yang kelima jumlah modal yang dibutuhkan, yang keenam keadaan pasar modal, yang ketujuh sifat manajemen, dan yang terakhir adalah besarnya suatu perusahaan tersebut. Kemudian ada variabel yang mempengaruhi struktur modal. Yang pertama yaitu market to book ratio. Berikutnya ada profitability. Selanjutnya ada tangibility, dan yang terakhir ada firm size atau besarnya suatu perusahaan. Selanjutnya ada teori struktur modal. Teori struktur modal ini sendiri terdiri dari 3. Yang pertama adalah teori MM yang menjelaskan hubungan antara struktur modal dan nilai perusahaan. Kemudian yang kedua ada teori pecking order hypothesis. Yang ketiga adalah teori signaling. Maksudnya adalah pendanaan dengan utang dianggap sebagai signal positif sehingga manajer percaya bahwa saham undervalue. Hal ini akan menguntungkan bagi para stockholder karena utang ini dianggap sebagai signal positif. Berikutnya adalah kebijakan dividen. Kebijakan dividen yaitu merupakan suatu keputusan apakah laba yang diperoleh perusahaan akan dibagikan kepada pemegang saham sebagai dividen atau akan ditahan dalam bentuk laba ditahan untuk pembiayaan investasi pada masa yang akan datang. Dividen itu sendiri adalah pembagian laba atau hasil yang dibayarkan kepada pemegang saham berdasarkan jumlah saham yang dimiliki. Dividen yang dibagikan bisa berupa uang tunai maupun saham. Selanjutnya adalah teori kebijakan dividen. Teori kebijakan dividen ini terdiri atau terbagi menjadi 5. Yang pertama yaitu teori dividen tidak relevan. Yang kedua, teori the bird in the hand. Yang ketiga, teori perbedaan pajak. Yang keempat, teori signaling. Yang kelima adalah teori clientele effect. Ada beberapa faktor yang mempengaruhi kebijakan dividen itu sendiri. Yang pertama yaitu kebutuhan dana bagi perusahaan. Yang kedua adalah likuiditas perusahaan. Yang ketiga, kemampuan untuk meminjam. Yang keempat, pembatasan dalam perjanjian utang. Yang kelima adalah pengendalian perusahaan. Yang keenam, tingkat ekspansi aktiva. Yang terakhir atau yang ketujuh adalah stabilitas laba.
Jika tadi adalah faktor-faktor yang mempengaruhi kebijakan dividen, kali ini adalah bentuk-bentuk kebijakan dividen itu sendiri. Kebijakan dividen terbagi menjadi 4, yaitu harus stabil, kemudian dia meningkat, setelah itu rasionya harus konsisten. Yang terakhir ada reguler yang rendah ditambah ekstra. Implikasi antara hubungan struktur modal dan kebijakan dividen. Kehadiran Bursa Efek sebagai lembaga penunjang pasar modal ikut berperan dalam menunjang perkembangan perusahaan-perusahaan yang ada dalam satu negara. Melalui Bursa Efek tersebut, perusahaan dimungkinkan untuk mencari alternatif penghimpunan dana, selain melalui perbankan tentunya. Perusahaan yang akan melakukan ekspansi bisa mendapatkan dana tidak hanya dalam bentuk kredit perbankan, tetapi juga dalam bentuk equity atau modal itu sendiri. Bursa Efek memungkinkan suatu perusahaan untuk menerbitkan sekuritas berupa saham. Setiap perusahaan yang menerbitkan saham secara umum bertujuan untuk meningkatkan harga atau nilai sahamnya, untuk memaksimalkan kekayaan atau kemakmuran para pemegang sahamnya. Pengaruh kebijakan struktur modal terhadap nilai saham, apakah mempengaruhi atau tidak? Menurut penelitian Brigham dan Houston tahun 2013, struktur modal yang optimal bagi suatu perusahaan didefinisikan sebagai struktur yang akan memaksimalkan harga saham suatu perusahaan. Jadi, pengaruh kebijakan struktur modal terhadap nilai saham itu sangat berpengaruh ya. Kemudian ada pengaruh kebijakan dividen terhadap nilai saham. Dengan melihat dari persamaan, maka ada pengaruh positif atau searah kebijakan dividen terhadap harga saham. Hal ini menunjukkan bahwa naiknya kebijakan dividen akan diikuti dengan kenaikan harga saham. Sebaliknya, turunnya kebijakan dividen, maka harga saham pun akan ikut turun. Terima kasih, cukup sekian materi pasar uang dan modal yang saya sampaikan. Mohon maaf atas kekurangannya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.